Hai semuanya, akhirnya setelah delay 1 jam, aku nyampe di Copenhagen. Dan waktu jalan ke hostel itu, ternyata metronya berhenti di belakangnya Marmorkirken. Marmorkirken ini gerejanya bagus banget, lumayan gede, dan kubahnya adalah kubah terbesar di Skandinavia. Mumpung lokasinya berdekatan, aku sekalian mengunjungi kompleks Kastil Amalienborg. Nah, kebetulan aku nyampe itu sebelum jam 11 ya. Terus kalian perjalanan jam 12 kurang itu, aku udah ada di sekitar pusat kota ini. Dan pas juga sama jadwalnya pergantian shift Royal Guard. Sekitar jam 12-an gitulah kalau mau nonton. Ini setiap hari ada dan boleh ditonton secara bebas asal mengikuti peraturan. Dan ada juga polisi yang jaga karena kadang ya mungkin turis tuh terlalu heboh gitu ya, biar nggak mengganggu prosesi ini, karena ini juga prosesi mereka lakukan sebagai bagian dari kerjaan mereka, jadi tolong dihargai. Aku juga sebetulnya sempat masuk ke dalam komplek kastilnya, cuman waktu itu karena banyak orang jadi kayak sungkan gitu ngevideoin, jadi enjoy dari luar aja ya. Nah, setelah taruh barang dan cuci muka di hostel, aku jalan lagi naik metro ke Glyptoteket. Ini adalah museum patung yang didirikan oleh keluarga pemilik Bir Carlsberg. Gitu, namanya Carl Jacobsen. Carl Jacobsen ini memang hobinya mengoleksi benda seni bersejarah. Selain patung, di Glyptoteket ini juga ada semacam taman indoornya gitu. Bagus banget. Ada juga kayak atap piramidnya itu bisa dilihat dari rooftop. Cuman karena waktu itu hujan, aku nggak sempet ngevideoin di atas. Juga terus angin. Buat koleksi patungnya itu nggak cuman patung-patung zaman Yunani Romawi kuno kayak yang di sini nih, tapi ada juga dari Mesir kuno, dari kebudayaan Italia Etruska, ada juga patung-patung yang lebih modern dari hasil seniman Prancis dan seniman asal Denmark. Nah, hari berikutnya aku pergi ke Botanical Garden. Ini lokasinya deket banget sama hostelku, kayak jalan 10 menit nggak ada. Tapi waktu aku datang ke sana itu kepagian. Mau masuk ke yang belakang tuh, itu adalah Palm House, kayak rumah kaca gitu. Cuman ya karena masih pagi, aku jalan-jalan dulu di kebunnya. Karena kebetulan habis hujan, jadi suasananya masih asri, seger banget. Beginilah suasana di dalam Palm House-nya. Jadi kubahnya itu tinggi memang untuk mengakomodasi tumbuhan yang besar-besar, tapi ada juga tumbuhan yang kecil-kecil, yang lebih pendek-pendek gitu. Dan terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Dan kalau Palm House-nya ini sih bukanya mulai jam 10. Cuman kalau akses ke tamannya yang di luar tadi itu sekitar jam setengah 9, jam 9 tuh udah ada. Mereka juga punya koleksi kaktus yang cukup menarik. Ini adalah kaktus paling besar di dunia, datang dari Meksiko. Terus di sekitarnya itu ada air plants atau tumbuhan epifit yang nempel di tumbuhan lain cuman jadi support tok. Jadi dia ambil makanan langsung dari udara tanpa akar. Kalau kalian suka tumbuhan, suka yang asri-asri, aku rekomendasiin banget buat mengunjungi Botanical Garden-nya Copenhagen.
Di kompleks yang berdekatan juga adalah kompleks Kastil Rosenborg. Dia punya taman sendiri namanya Kongshaven atau Royal Garden, dan ini adalah penampakan kastilnya. Di dalamnya lumayan dingin gitu, jadi aku harus pakai jaket. Tapi bagus banget, semua barang-barang memorabilia kerajaan itu masih tersimpan dan terawat dengan baik. Nah, karena habis jalan-jalan terus lapar, akhirnya aku lihat di Google Maps nemu yang namanya Toverhallen ini. Ini ada kayak pasar makanan indoor yang direkomendasikan sama turis dan lokal. Videoin cuman smørrebrødnya aja yang khas Denmark. Aku beli yang isinya udang sama daging sapi roast. Terus habis dari situ nyebrang jalan dikit menuju ke arah Kastil Christiansborg. Itu. Cuman di tengah jalan aku nemu satu lagi tempat namanya Rundetårn atau Round Tower. Jadi di bagian dasarnya adalah sebuah gereja, cuman kita juga boleh mengunjungi menaranya, naik ke atas gitu. Dan ini bagian gerejanya. Pas itu kita nggak boleh lama-lama stay karena mereka harus siap-siap buat konser. Jadi masih terpakai ya bangunannya. Orgelnya ini ada dari atas. Gitu. Ini juga gereja Kristen. Nah, ini waktu naik ke puncak menaranya, ya nggak ada tangga, cuman kayak jalan yang landai gitu. Nah, menaranya ini ternyata di bagian pusatnya, kalau di sebelah kanan video ini, itu adalah tempat yang bolong buat drainase gitu. Nah, ini waktu udah di puncak, sebetulnya view-nya agak terhalang ya, tapi tetap bagus. Gak lama-lama terus aku turun, jalan lagi sepanjang jalan namanya Stroget. Aku baru lihat di Google Maps. Nah, akhirnya di ujung jalannya itu baru kelihatan Kastil Christiansborg-nya. Buat masuk ke bangunan utamanya kastil ini, kita harus pakai pelindung alas kaki. Gitu, kayak di OK, di kamar operasi. Kenapa? Karena kegiatan pemerintahan di Kastil Christiansborg ini masih berlangsung sehari-harinya. Jadi kompleks Christiansborg ini gede banget. Gitu, kalian bisa mengunjungi manege atau kandang kudanya, dapur kerajaan, terus juga bagian undergroundnya itu. Jadi kalau kalian mau mengunjungi Christiansborg harus cermat waktunya, di planning yang agak panjang. Dari depannya Kastil Christiansborg aku naik bus ke arah Fort Frieselskirke. Dari sini katanya view-nya lebih bagus karena bangunannya lebih tinggi daripada Round Tower yang tadi. Cuman naik tangganya capek bu. Tangganya yang indoor ini masih agak lebar ya, tapi yang outdoor itu makin lama makin ke atas tuh dia menyempit gitu. Aku tuh biasanya nggak takut ketinggian, cuman gara-gara lokasinya ini nggak nyaman jadi kayak nggak bisa gerak gitu. Tapi view-nya bagus banget nih, lihat nih, keren ya, pas cerah juga. Nah, pas aku mau balik ke stopan bus yang tadi, aku lihat ada Commune Christiania ini. Ternyata tempatnya gampang banget ditemukan. Bakal kayak agak nyelempit gitu, di mana jauh ternyata enggak. Di sini agak bau weed karena legal, tapi yowis lah. Terus aku tanya tadi ke petugas di Fort Frieselskirke itu, ternyata ada museum yang buka sampai jam 9 di hari Rebu, yaitu National History Museum. Dan pas aku datang ini, ada eksibisi tentang monyet. Gitu, cukup menarik gitu karena nggak cuma bahas biologinya aja tapi juga gimana cara konservasi alam. Nah, bangunannya sendiri juga cakep. Museumnya nggak gede tapi cocok lah kalau buat short visit gitu. Nah, dari situ aku lapar lagi lah. Terus aku janjian sama temenku kita makan di Raven Street Food. Ini tempatnya kayak outdoor gitu, macam-macam pilihan menunya dan kita bisa duduk di pantai buatannya ini. Nah, di hari ketiga, aku jalan-jalan ke kota lain di luar Copenhagen. Namanya kota Hillerød. Nah, di kota Hillerød ini ada kastil lain yang kompleknya juga lumayan gede. Gitu. Nah, ini masih bagian kotanya. Kalau mau ke arah kastil, kita harus muteri danau belakang itu. Nah, akhirnya aku udah sampai di kastilnya. Namanya Kastil Frederiksborg. Waktu aku datang biasa, karena aku meruput perginya masih sepi. Kastilnya itu baru buka 5 menit setelah aku nyampe. Tapi waktu masuk, lihat nih, udah kayak Versailles di Prancis.
Kayak kastil-kastil Eropa pada umumnya, Kastil Frederiksborg ini juga punya kapel sendiri. Kapelnya ini mewah banget. Mungkin ini adalah kapel paling cakep di luar Itali yang aku pernah lihat. Gitu. Dan juga biasa, mereka punya orgel dan menurutku ini orgelnya intricate banget. Aku tuh nggak bisa main orgel, tapi aku suka banget lihat orgel. Suka lihat doang. Dan kayaknya kapelnya ini juga masih dipakai sehari-hari. Terus ini ada ruang resepsi kerajaan. Gitu, ini ornamennya bener-bener intricate, masih asli. Dan ini ruangan yang paling aku suka. Banyak painting atau lukisannya. Dan aku suka warna catnya. Kompleksnya lumayan gede, tapi nggak segede Christiansborg. Yang bikin makin cakep adalah danaunya ini. Gitu, jadi setelah kita explore kastil, kita juga bisa duduk-duduk di sekitar komplek kastil itu sambil menikmati pemandangan dari seberang danau. Nggak mau muterin danau dengan jalan kaki, kita bisa naik boat ini. Nah, habis dari Hill Road, aku balik lagi ke Copenhagen dan aku pengen lihat patung mermaid itu loh, Little Mermaid. Tapi ternyata udah rame banget. Nih, orang-orang pada mau foto, tapi ya gitu, harus ngantri. Cuman kalau kuat dodok, bisa ambil foto kayak gini. Nah, di dekat patung Little Mermaid itu masih ada benteng yang aktif digunakan oleh tentara Denmark. Namanya Kaserne. Nah, dari kaserne ini yang menarik adalah mereka punya sistem pelindung kayak berupa bukit kecil gitu. Nah, ini nih jalan menuju ke bukitnya, dan bukitnya ini punya rute yang kita bisa ikutin gitu. Jadi bisa keliling melihat pemandangan sekitar dan juga pemandangan ke arah bentengnya itu tadi. Aku sempat balik hostel sebentar, terus habis itu jalan-jalan lagi karena aku bosen ya di hostel, nggak ngapa-ngapain. Lihat Lego Store gitu kan, Lego itu buatan Denmark ya, siapa tahu ada yang menarik. Tapi karena pas itu yang tak pengen itu yang gede-gede, jadi kayak males bawa pulang. Akhirnya aku jalan-jalan lagi sepanjang Stroket yang tadi sampai ke pelabuhan Nyhavn. Itu. Nah, ini ikonik banget. Kalau kita beli oleh-oleh atau lihat foto Instagram, pasti ada gambarnya pelabuhan ini.